kita semua akrab banget sama angka kan? Tapi, pernah kepikiran nggak sih kalau ternyata ada sebuah dunia angka lain di bawah nol? Nah, hari ini kita bakal nyelam bareng-bareng ke dunia itu. Gini deh, kalau kita disuruh ngitung jumlah apel gampang, tapi gimana caranya kita ngukur suhu di puncak Jaya yang bisa sampai -3 derajat? Atau kedalaman Palung Mariana yang luar biasa itu? Kayaknya angka yang kita kenal aja nggak cukup deh. Nah, untuk menjawab teka-teki tadi, kita butuh sebuah konsep baru. Yuk, kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Kenapa sih kita butuh angka-angka di bawah nol? Dan inilah solusinya, bilangan bulat. Anggap aja ini semacam upgrade buat sistem angka kita. Jadi nggak cuma ada bilangan positif yang biasa kita pakai, tapi juga ada nol sebagai titik tengahnya, dan dunia baru, bilangan negatif. Gini deh cara ngelihatnya. Kita mulai dari angka buat ngitung ya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu namanya bilangan asli. Terus kita tambahin angka 0, jadilah bilangan cacah. Nah, sekarang bayangin kita buat versi cermin yang negatif buat tiap bilangan asli tadi. Dan voila, kita dapat seluruh keluarga besar yang namanya bilangan bulat. Oke, sekarang kita udah kenal sama yang namanya bilangan bulat. Langkah selanjutnya, yuk kita bikin semacam peta biar nggak tersesat di dunia baru ini. Nah, ini dia alat andalan kita, garis bilangan. Ini visualisasi yang paling pas. Coba lihat, 0 ada persis di tengah, jadi titik awalnya. Semua bilangan positif berbaris rapi di sebelah kanan, sementara semua bilangan negatif ngumpul di sebelah kiri. Aturan main di peta ini simple banget. Pokoknya, kalau kita gerak ke kanan, nilainya makin besar. Sebaliknya, kalau kita gerak ke kiri, nilainya makin kecil. Udah, itu aja aturannya. Nah, disinilah bagian serunya. Apalagi kalau udah ngomongin angka negatif. Coba tebak, mana yang lebih besar? -3 atau -8? Kalau kita lihat di peta kita, di garis bilangan posisi -3 itu lebih di kanan daripada -8. Artinya, iya, -3 itu nilainya lebih besar dari -8. Ini nih kunci buat menaklukkan dunia bilangan negatif. Oke, peta udah di tangan. Sekarang waktunya kita belajar aturan buat jalan-jalan di peta ini. Tentunya pakai operasi matematika dasar. Coba bayangin, penjumlahan itu kayak lagi jalan-jalan di garis bilangan. Misalnya kita mulai dari titik -2. Karena ditambah 5, artinya kita jalan 5 langkah ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita sampai di titik 3. Gampang kan? Kalau buat perkalian sama pembagian, aturannya lebih gampang lagi buat diingat. Kuncinya gini, kalau kedua tandanya sama, positif ketemu positif, atau negatif ketemu negatif, hasilnya pasti positif. Tapi kalau tandanya beda, hasilnya pasti negatif. Sesederhana itu. Tapi ada satu hal penting nih yang harus diingat. Kalau di penjumlahan dan perkalian, urutan angka itu nggak masalah. Tapi kalau di pengurangan dan pembagian, wah itu penting banget. 5 dikurangi 2, jelas beda banget sama 2 dikurangi 5 kan? Oke, kita udah jago nih bergerak di peta. Sekarang, gimana kalau kita ambil mikroskop dan kita lihat DNA dari setiap angka? Apa sih yang ngebangun mereka? Jadi gini, setiap angka itu sebenarnya kayak bangunan Lego, tersusun dari balok-balok yang lebih kecil. Nah, balok-balok ini kita sebut faktor. Faktor itu adalah angka-angka yang bisa membagi habis sebuah bilangan tanpa sisa sama sekali. Cara paling asik buat nemuin balok-balok pembangun yang paling dasar, ini disebutnya faktor prima, adalah pakai pohon faktor. Yuk, kita coba bedah bareng-bareng angka 24. Pertama, 24 ini kita pecah dulu. Jadi berapa ya? Oke, kita coba 2 dikali 12. Nah, angka 2 itu udah prima, jadi kita kunci. Sekarang kita urus yang 12. Kita pecah lagi jadi 2 dikali 6. Belum selesai. 6 masih bisa kita pecah lagi, jadi 2 dikali 3. Nah, sekarang semua cabang pohonnya udah berakhir di bilangan prima. Tinggal kita kumpulin deh. Jadi, DNA dari 24 itu adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Inilah blok pembangun fundamentalnya. Dengan paham DNA angka ini, kita bisa lakuin 2 trik keren. Yang pertama, kita bisa cari FPB atau faktor paling gede yang sama-sama dimiliki 2 angka. Ini berguna banget buat menyederhanakan pecahan. Yang kedua, kita bisa cari KPK atau kelipatan paling kecil yang sama-sama dimiliki. Ini pas banget buat ngatur jadwal biar sinkron.
Oke, cukup teorinya. Sekarang gimana sih gunanya ini semua di dunia nyata? Apa pentingnya buat kita? Jadi, apa gunanya? Banyak banget. Garis bilangan bantu kita ngelihat untung rugi dalam keuangan. Mana tabungan, mana utang. Operasi bilangan bulat kita pakai tiap hari pas ngecek suhu, ketinggian, bahkan skor pertandingan. Dan FPB serta KPK itu adalah rahasia di balik bikin jadwal yang efisien. Intinya tuh gini, menguasai bilangan bulat itu sama kayak belajar baca peta kehidupan. Kita jadi ngerti jarak bergerak maju, tahu kapan harus mundur, dan bisa menavigasi dunia yang penuh dengan naik turun, untung, dan rugi. Kita udah menjelajahi bilangan bulat dari ujung paling positif sampai ujung paling negatif. Tapi perjalanan kita di dunia matematika belum selesai. Coba deh pikirin, apa yang ada di ruang kosong antara angka 1 dan 2? Atau di antara -3 dan -4? Masa sih kosong melompong? Nah, jawabannya kita simpan buat pembahasan kita berikutnya ya.